dengan 8. Saudara yang ganjil saya yang genap. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa saudara? Ujung bumi. Perlu tahu bahwa kerajaan Allah, kerajaan Elohim didirikan berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasulnya pun adalah 12 orang gagal. Apa saudara? 12 orang saudara? 12 orang gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Kedua, Yudas berkhianat menjual Yesus. Dan 10 rasulnya waktu Yesus ditangkap lari bubar semua. Betul? Artinya 12 orang ini adalah 12 orang gagal. Dan apa yang terjadi? Mereka bukan kalangan terpelajar. Mereka bukan profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Dan mereka bukan seorang profesor atau ahli teologi yang sampai bingung-bingung. Mereka adalah 12 orang miskin. 12 orang apa saudara? 12 orang miskin. Mereka hidup di sekitar danau Galilea. Pemungut cukai, para nelayan. Dan mereka bukan kalangan bangsawan atau ahli Taurat atau imam yang selalu bicara doktrin dan teori. Bukan. Mereka adalah 12 orang miskin. Pemungut cukai, para nelayan. Dan mereka berharap pada waktu Yesus jadi raja, minimal Petrus jadi jenderal. Kan itu saudara. Kan bagi-bagi kekuasaan. Nah, mereka ikut Yesus dengan satu tujuan, untuk merubah nasib mereka, untuk merubah hidup mereka. Mereka berharap Yesus menjadi raja atas Israel. Nanti Matius pemungut cukai jadi menteri keuangan. Betul? Betul? Nah, saat itu yang lain jadi menteri ini, menteri ini. Mereka ikut Yesus karena punya tujuan dan berharap Yesus menjadi raja secara politik. Apa yang terjadi? Mereka melihat mujizat demi mujizat. Tapi pada waktu Yesus mati, waktu Yesus disalib, mereka putus asa, hilang pengharapan. Apa saudara? Hilang saudara? Hilang pengharapan. Kenapa? Bosnya mati, selesai udah. Ibaratnya pilpres, calonnya gagal. Aduh, sudahlah. Betul? Betul? Nah, dan apa yang terjadi? Pada waktu Yesus mati, calon raja ini mati. Ibaratnya kalau pilpres, calon presidennya yang didukung kalah. Selesai, betul? Ini bukan ini, tapi mati dah. Waktu mati, mereka putus asa, mereka sembunyi, mereka lari, mereka ketakutan. Dan pada waktu Yesus bangkit, ada suatu pengharapan atas hidup mereka. Bosnya bangkit, kan itu dah. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, mereka berkata, Tuhan, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Yesus, kapan engkau jadi raja? Betul? Betul? Jadi apa? Raja. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa saudara? Pada itu Yesus naik ke surga. Mereka memuji menyembah Tuhan. Yudas diganti Matias. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan,
Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Papua. Di mana saudara? Papua. Ingat saudara. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi terkenal selama 100 tahun itu susah. Artis secantik apapun umur 21 bisa gini deh. Artis ya. Udah umur 70 selesai, betul? Tetapi ingat, kisah 12 orang gagal yang diubah Tuhan ini bertahan sampai 2000 tahun. Dan nama mereka terkenal dan sering dikhotbahkan sampai sekarang. Betul? Mereka terkenal sepanjang abad tentang 12 orang ini yang mengubah dunia. Kenapa? Karena ada satu yang mengubah hidup mereka, yaitu kuasa. Doktrin itu supaya kita tidak sesat, mengimbangi, tetapi kuasa itu nomor 1. Karena orang itu bertobat bukan karena doktrin, bukan karena berdebat, tapi karena kuasa. Saudara, kadang orang yang berdebat itu suruh pergi ke pedalaman, saudara. Kencing di celana, saudara. Nah, teori macam-macam suruh berangkat itu ke sana. Mereka tidak perlu doktrin, buktikan, tidak bukti kepala hilang kan gitu dah. Langsung mundur itu, doktrin ditinggal semua, betul? Betul? Yang penting kuasa. Coba orang yang fanatik diomongin di doktrin, no. Buktiin, tidak bisa buktiin tempeleng, betul tidak? Buktikan. Dunia ini perlu bukti, betul? Doktrin itu untuk menyeimbangkan aja, supaya kita tidak sesat. Tapi jangan tonjolkan kepintaran doktrin di depan banyak orang. Kenapa? Yang lebih pintar dari kamu lebih hebat banyak, betul? Tahu sudah bicara kuasa, itu beda, betul? Apa saudara? Beda. Dan apa yang terjadi? Ingat, 12 orang ini diubah. Bukan karena doktrin. Tapi karena apa saudara? Kuasa. Saya setuju, angkat tangan saudara. Nah, doktrin penting, teologi itu penting, tapi bukan nomor 1. Itu menyeimbangkan saja supaya kita tidak sesat. Pengalaman saya sekolah Alkitab, ingat saudara, Anda boleh berteologi sampai kepalamu rambut rontok semua, tapi ilmu yang dipakai waktu khotbah di bawah 5%. Ingat itu saudara. Saudara yang kuliah manajemen, sampai ke luar negeri, sampai sekolah berbagai macam negara. Ujung-ujungnya ilmu yang dipakai adalah ilmu apa? Kalau dagang, keluar masuk barang. Betul? 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 Dan bagaimana biar pajak sing bener? Kalau tidak bener ditagih pajak. Betul tidak? Walaupun sekolah sampai manajemen, bisnis model apapun. Dalam hidup ini kita praktis sajalah. Betul? Tidak usah sampai banyak teori. Kalau teori dunia lebih hebat dari saudara. Tapi mereka perlu bukti, yaitu kuasa. Para rasul bisa mengubah dunia karena kuasa. Nah, pada waktu saya bertobat, saya tahu yang mengubah hidup saya, yang bisa mengubah nasib saya hanya satu, yaitu kuasa. Saya ambil keputusan waktu sekolah Alkitab. Pada hari Pentakosta. Karena apa? Karena saya itu orang gagal. Secara manusia itu saya orang gagal. Kenapa orang gagal, saudara? Nah, saya sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Nah, gimana? Nah? Dan itu udah hampir tidak lulus sebenarnya saya. Nah, waktu itu saya diluluskan pun karena ada sebab akibat. Jadi rektor panggil saya. Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Karena nilai kamu di bawah 5 semua. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Dan ingat,
kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Bayangkan, saya tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Jadi sampai sekarang saya hanya setingkat SMA. Kayak sekolah som aja, saudara. Saya ditanya, kenapa? Saya tanya sama Pak Pentas, kenapa? Karena guru-guru kamu sepakat tidak mau ketemu kamu lagi. Bayangin, saudara. Udah. Artinya selesai. Apa artinya, saudara? Selesai. Dan waktu itu, makanya saya tidak mau jadi pendeta. Karena saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Dan waktu itu untuk menjadi PDP, PDM, itu harus sekolah tinggi teologi. Nah sedangkan saya itu hanya sekolah Alkitab setingkat SMA aja untuk jadi guru sekolah minggu. Jadi tidak mungkin jadi pendeta. Makanya sampai sekarang saya tidak mau jadi pendeta. Kenapa? Saya tahu sekolah saya. Dan apa yang terjadi? Saya semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Bayangin ya. Nah, udahlah. Udah kan, bisa main. Nah setelah itu, sampai sekarang saya itu matematika gagal. Nah, secara akademis semua gagal total. Tapi saya tahu, waktu saya belum bertobat, ada sesuatu yang bisa mengubah nasib. Karena guru saya sebelum bertobat selalu ingatkan saya, kalau kamu punya kekuatan itu, kamu bisa mengubah hidupmu dan nasibmu. Nah, makanya setelah saya bertobat, saya cari hanya satu, kuasa. Nah, pada waktu hari Pentakosta, saya masih ingat kawan saya berkata, saya ngomong sama teman saya, kakak kelas saya pendeta, ngomong gini, Roh Kudus itu adalah sumber segala karunia, 9 karunia roh. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 9 karunia itu ada di dalam diri kamu. Untuk menunggu, diaktifkan dan dialirkan. Tetapi yang perlu kamu tahu, kuncinya kamu harus mengalami baptisan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh. Ingat, kalau bahasa roh itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Ingat, bahasa roh itu tidak sadar. Nah, waktu itu saudara, saya ambil keputusan. Oke, ada hari Pentakosta. Waktu itu mereka memuji tembah. Wah, zaman itu ada lagu gini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya nyanyi lagu itu. Mereka memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada bunyi. Wah. Kawan saya sebelah berkata, Roh Kudus datang. Lalu itu lagu 2 kali. Saya bingung. Setahu saya hari Pentakosta ledakannya sekali. Ini kok sampai 2 kali. Saya buka mata, enggak taunya tetangga sebelah marah, lempar batu bata. Wah, saya berpikir, aduh gimana ini. Nah langsung, waktu itu apa yang terjadi? Wah, saya berdoa, hari yang kedua, wah hari yang ketiga, wah tiba-tiba ada namanya sinar. Saya ngomong, ada sinar. Mereka buka mata. Oh, tadi gelap banget, Dara. Wih, itu kemuliaan Tuhan, sembah dia. Ya aku ya bingung, Dara. Tapi kok sinarnya kok terang terus. Saya buka mata tak lihat, enggak taunya ada yang kasih lampu sorot. Waduh. Setelah itu selesai 10 hari Pentakosta. Nah, ada apa, Pak? Dan kawan saya berkata, kamu harus rindu dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai engkau dipenuhi Roh Kudus. Kunci untuk urapan. Kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Nah waktu itu saudara, saya masih ingat, saya puji sembah Tuhan terus. Saya puji sembah Tuhan. Doa 5 jam, 6 jam setiap hari. Tiba-tiba saudara,
ada suara. Daud, 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 Daud. Saya buka mata. Kenapa saya buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku, gitu dah. Waduh, saya pikir-pikir wah ini kacau deh gitu. Saya buka mata, saya lihat tidak ada orang. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Nah, tidak ada orang saya. Langsung saya berdoa. Tuhan bicara sama saya. Daud, Daud, Daud. Tuhan, kalau ini engkau bicaralah. Ada sesuatu kekuatan membuat saya berdiri. Dan Tuhan bicara sama saya. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Keempat penjuru mata angin di Indonesia, engkau akan dikenal. Dan kau menjejakkan kakimu di 3 benua. Saya buka mata. Tiba-tiba ada aliran listrik. Mulut saya langsung berbahasa lidah, berbahasa roh. Bahasa Cina, bahasa Ibrani, berbagai macam bahasa. Tapi ingat, sadar. Kalau tidak sadar namanya saudara kesurupan. Nah, dan apa yang terjadi? Saya bangkit berdiri. Saya turun dari tempat itu, di lantai bawah. Saya cerita sama kawan saya. Saya ketemu Tuhan. Teman saya ngomong, yang teriak-teriak tadi malam orang gila kamu ya? Saya diem aja udah. Dan apa terjadi? Saya datang ke pendeta ini lagi. Pak pendeta, gimana mengaktifkan karunia itu? Sekarang saya sudah mendapat kuncinya. Dan kuasa itu sudah turun. Sekarang bagaimana mengaktifkannya? Dia berkata, kamu lihat keran air itu. Kalau keran air itu sekalipun baru, tapi tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Waktu dibuka, karatan mampet, betul? Tapi kalau keran air ini setiap hari dipakai, pada waktu dibuka, cepat. Nah, kamu adalah keran air itu. Sekarang kamu harus melangkah dulu. Melangkah gimana Pak Pendeta? Nggak usah mikir, penting langkah dulu. Lah kamu maunya apa? Saya ingin melihat suatu mujizat kesembuhan. Waktu itu pendeta ini berkata, lakukan aja, cari orang sakit. Di mana Pak Pendeta? Di rumah sakit. Langsung saya pergi ke rumah sakit. Saya ada nama Abdullah, wah yang seiman aja susah, apalagi yang tidak seiman gitu lah. Ada yang Kristen. Wah ini dulu. Saya berharap untuk pertama kali belajar yang sakit ambeien aja. Yang lebih mudah, jangan yang berat-berat. Wah, saya datangin. Wah, ada bapak ini Kristen. Dia berkata sama saya tanya, Pak sakit apa? Saya sakit tipes, komplikasi kronis. Dokter berkata tidak boleh duduk dan berdiri. Kenapa? Usus rontok. Kok berat banget? Wah, dalam hati saya, waduh, kok begitu pertama kali nyoba, kok beratnya kayak gini ya gitu. Nih, nah langsung saya ngomong. Wah, saya berdoa, saya nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba ada suara. Suruh dia bangun, bangkit, berdiri, berjalan. Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habis doa masuk penjara, betul enggak? Mati orangnya. Waduh, gimana? Tapi kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Langsung saya ngomong, Bapak percaya Yesus? Percaya. Bangkit berdiri, dia gini-gini. Nggak taunya takut mati juga dia. Langsung tak pegang, bangun berdiri. Tak paksa itu. Waktu dia bangun berdiri, langsung dia gini, sembuh. Langsung dokter datang. Nah, wah, dia senang sekali, cek sembuh. Saya lihat ada orang mati. Dengan yakin saya melihat orang mati. Wah, iman belum nyampe, darah. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Wah, udah jangan dulu lah, lagi itu. Nah, disitulah saya baru tahu
cara mengaktifkan kuasa itu. Nah, sang pendeta itu memberitahu saya, kalau karunia nubuat penglihatan, kamu harus jadi pendoa syafaat. Nah, waktu itu saya mulai mikir cari job, saudara. Kenapa? Wah, ini khotbah saya enggak bisa. Nyanyi hancur. Sekarang peluang apa yang ada? Saya mau, kalau pendeta, ada namanya perpuluhan. Penginjil, ada PK. Pengajar, ada gaji. Waduh, ini saingannya berat-berat ini. Wah, sing enggak ada saingan apa? Ada satu bidang, ngusir setan. Kenapa? Bidang ini orang waktu itu tidak mau. Kenapa? Banyak proyek thank you. Misalnya ada orang susah mati, didoain demi Yesus, setannya keluar, orangnya mati. Gimana ngasih PK-nya? Udah berangkat. Waduh. Dan rata-rata orang itu sadar setan itu jahat setelah bangkrut habis. Waktu bangkrut habis didoain. Wong hidup aja susah, gimana ngasih persembahan, betul tidak? Nah, waktu itu di bidang okultisme, tidak ada yang mau. Wah, saya ngomong, daripada tidak ada job ini aja. Bidang usir setan. Kenapa? Taruhani nyawa, proyek thank you. Udah ini aja. Resiko berat, tapi thank you semua. Ya udahlah, daripada tidak ada kerjaan. Wah, udah. Saya mulai, kalau gimana pendeta cara mengaktifkannya? Pokoknya kalau ada orang, cari orang kerasukan. Waduh, gimana nyarinya saya bilang gitu. Karena kan susah nyari orang kerasukan. Nah, kapan setannya masuk kan tidak tahu. Wah, kita diajarin, gampang. Ikut, ada kakek-kakek kamu datang aja. Wah, saya di belakang untuk latihan dulu, saudara. Latihan dulu. Nunggu apa? Orang kerasukan. Waktu KKR, wah ada yang kerasukan. Dari belakang saya maju. Dalam Yesus setan keluar. Panitia ngomong ini orang gila dari datang sini ngapain lah. Waktu pertama saya tidak lihat apa-apa. Kedua, ketiga, keempat, sampai ke 10. Baru karunia membedakan roh itu bekerja. Langsung saya bisa lihat setan-setan. Di situ saya baru mengerti. Karunia itu bekerja waktu kita melangkah. Waktu kita melangkah. Nah, lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saudara, saya berpikir, ini kalau saya hanya pelayanan saja, ini proyek thank you, masa depan saya gimana? Kan gitu saudara. Wah, saya langsung waktu mau lulusan itu, dipanggil Pak Pontas, saya diwisuda. Wah, saya berharap nanti habis wisuda, langsung saya pulang ke rumah, cari kerjaan. Karena nih kalau pelayanan pelepasan, proyek terima kasih semua adalah. Jadi jangan harap ada perpuluhan, ada PK, wah jangan harap. Kenapa? Rata-rata yang datang ke saya waktu itu, orang yang susah mati. Waktu didoain, mati kan Dara. Setannya keluar, ngasih tiket, belum sempat ngasih PK kan gitu. Aduh, proyek thank you semua gitu. Wah, saya cari kerjaan ini gitu. Nah, habis wisuda, saya pulang. Papa saya waktu itu stres semua, satu keluarga. Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame. Waduh, saya bingung ini gimana cari kerjaan ini. Mereka juga dipecat. Nah, waktu itu saya berdoa. Tuhan, saya tidak bisa kerja kalau tanpa Engkau. Aku perlu kuasa-Mu. Karena kuasa yang bisa mengubah hidup saya. Karena kuasa yang bisa untuk merubah hidup saya. Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Tiba-tiba dapat suara. Daud, apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Saya buka mata. Ada bekas plastik gula di tangan saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa aku mau jadi pemulung? Dan Tuhan berkata, dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Apa yang terjadi?
kadang sekitar kita tidak mendukung kita, saudara. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku perlu modal untuk kerja." Mama saya ngomong, "Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok." Gitu dah. Dan kamu lulus aja dipaksa lulus gitu lah. Langsung, "Tapi mah aku perlu kerja. Ini ada uang 100.000. Kalau berhasil, memang Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal ingat modal terakhir. Nih 100.000. Mah aku perlu sepeda motor untuk saya kerja." Nah, apa yang terjadi? Itu Pos1 Yamaha, saya masih ingat itu. "Daud, ini bulan depan tidak bisa bayar kredit, tidak bisa. Kamu yang nerusin." Aduh, udah 100.000 minus lagi dah. Nah, oke lah. Saya beli plastik itu waktu saya masih ingat dapat 25 kilo HD. Saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, aku tuh tidak pernah kerja. Tapi aku percaya kuasa itu bisa mengubah hidup saya. Mengubah nasib saya." Waktu itu saudara, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Jelas sekali. Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Saya berdoa, hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah hidup saya. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya jelas sekali. "Aku menyertaimu. Dengan tanda ini engkau akan menang." Saya lihat salib, saudara. Nah, saya masih ingat saya jual plastik ke simbok-simbok, saudara. Sehari untung 5.000, 2.000, 5.000. Itu dari omset 25 kilo. Setengah kintal, 1 kintal, 1 ton, 2 ton, puluhan ton, sampai jadi pabrik. Nah. Dan tanpa utang bank. Saya tidak ada utang bank. Nah, disitulah saya melihat kuasa itu bukan hanya untuk pelayanan, tapi juga bisa mengubah nasib seseorang. Yang jadi pertanyaan, apakah kuasa itu sudah ada di dalam dirimu? Dan diaktifkan. Nah, dan apa yang terjadi? Saya pelayanan, udahlah. Saya kan udah berpikir, udahlah. Suatu kali, nah kadang saudara, apa yang tidak baik untuk bagi kita itu tidak baik. Tapi itu adalah hal yang terbaik untuk Tuhan. Suatu kali saudara, saya itu difitnah orang, saya dijebak. Saya masih ingat tuh. Makanya saya doain setiap rumah orang tuh saya hati-hati, karena pernah masuk jebakan. Jebakannya gini, ada seorang suhu, kejadiannya itu di Surabaya, yang punya kekuatan listrik, wah nyetrum gitu, pegang, gitu, pokoknya saya masih ingat itu, bisa ngeter lah gitu. Nah, waktu itu saudara, suatu kali saya ke Cirebon waktu itu, ada tukang sulap, ahli sulap memberitahu mau ngerjain saya. Wah, saya tahu, wah ini trik, ini teknologi, ini caranya gini. Oh, Pak Daud bisa bedain antara teknologi dan magic ya. Tapi Pak Daud ada alat yang terbaru. Langsung tunjukkan, lihat ini. Pak Daud pegang, setrum dah. Penghantar listrik, min plus. Alatnya taruh sini, sang gini. Pak Daud mau, waktu doa, jadi doa pegang langsung gitu. Mau alat ini dukun-dukun banyak yang pesan Pak Daud bilang gitu lah. Ini alat dari Amerika. Import. Langsung lihat pegang, wah nyetrum. Saya tanya dulu cara kerja alat ini, kelemahannya apa, kan gitu dah. Dia beritahu ada, kalau pakai alas kaki, pakai sepatu, pokoknya ada penghambatnya, itu karet, sepatu, pokoknya ada penghambatnya, kayu itu penghambat, karena tidak ada min plusnya, langsung gravitasi. Oh gitu ya. Suatu kali diminta di Surabaya, ada suhu yang punya, langsung saya pikir alat itu saudara. Wah, saya diminta
doa. Ya saya doa adalah. Tapi saya pakai kaos kaki double 2. Ya kita sih iman-iman tapi jangan goblok, betul enggak? Wah, suhunya ini tunjukkan enggak kesetrum kaos kaki. Dia macam-macam enggak kesetrum, Saudara. Saya ngomong sama suhu itu, Om, kita sama-sama tahu alatnya, Om. Gitu. Tahu alatnya, Om. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Udah, saya pulang. Nah, menantunya ngomong, yang ngakunya hamba Tuhan. Pak Daud, mertua saya mau bertobat. Pak Daud diminta doa. Ya pasti tidak ada curiga, betul tidak? Betul? Betul? Tidak ada curiga. Saya datang, saudara. Saya datang. Saya diminta doa. Dikepung, dikeroyok 40 orang. Masuk rumahnya. Karena dia dengar saya pernah sebelum bertobat dikeroyok 20 orang menang. Dilepeti 40. Masuk itu pleng. Wah, saya masuk. Wah, 40 ya. Wah, langsung dia mengenalkan, saya ini kenal Bapak SBY, saya temennya SBY. Itu suhunya ngomong gitu. Padahal suhunya enggak tahu kalau saya ini bidang untuk pengamanan presiden. Tapi saya diam aja, saudara. Karena kita harus tutup mulut kan, saudara, waktu itu. Nah, udah, saya diam aja. Nah, waktu itu langsung dia maksa saya suruh tanda tangan, saya diamin aja. Saya menantunya hamba Tuhan, Pak, Bapak tanda tangan aja supaya ini beres. Dikasih belangko kosong, saya masih ingat itu. Daripada ribut, udahlah saya tanda tangan. Apalagi hanya untuk ini aja, udahlah. Kata-kata di belangko itu diisi mereka sendiri, dikatain mereka sendiri. Ya. Jahat enggak, saudara? Jahat enggak? Menurut saya sudah jahat enggak itu, saudara? Ditambahin kata-kata sendiri. Dan apa yang terjadi? Setiap kali saya mau khotbah, itu dikasih itu supaya batal khotbah. Itulah penjahat, betul? Menurut saudara itu nasibnya berarti sudah selesai kan, betul? Tiba-tiba, ya udahlah, saya pikir sudah usah khotbah, enggak apa-apa lah saya gitu. Udah sepuh mana-mana gitu, biarin aja. Nah, dapat job. Pak Daud diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid, wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Aduh, daripada enggak ada kerjaan, oke aja lah gitu. Ya udah, saya ngasih pengarahan di Akademi Polisi Semarang. Saya masih ingat itu ada taruna-taruna, sana ada apa semuanya, sudah semuanya udah ada taruna, taruni gini. Sana ada polisi, ada perwira. Enggak tahu itu ada polisi yang stres juga karena non job. Nah dia stres, saya juga stres juga adalah. 2 orang stres kumpul. Udah ngomong-ngomong, sudah saya penting. Nah, berapa tahun saya di situ? Nah, itu saya jaga presiden, udah. Ya, biarin aja. Walaupun saya dimatikan masa depan oleh mereka, bukannya tambah selesai, malah tambah ngetopon itu dah. Tak biarin aja, penting udahlah biarin aja. Waktu itu Danjen Kopassus tanya sama saya, Pak Daud, orang ini katanya jenderal Pak Daud ya, gimana kita ini kan, supaya diklarifikasi gini, enggak perlu jenderal, kenapa? Enggak usah, biar aja. Kenapa? Jalan aja lah, enggak usah digubris jenderal. Loh ini kamu difitnah gini loh, tulisannya di sini loh. Ini kan hal yang enggak baik ini. Gimana kamu? Perlu klarifikasi? Tidak perlu. Orang yang ngaku-ngaku seperti ini, gimana? Perlu enggak? Tidak perlu. Kenapa enggak perlu? Kalau Tuhan nyuruh saya khotbah. Kalau Tuhan nyuruh saya berhenti, itu aja jenderal. Ya udahlah, lanjut. Enggak sekali. Jalan terus. Apa yang terjadi? Suatu kali saya itu khotbah di daerah. Tiba-tiba biasanya kan pendeta cari izin di Polres dulu untuk acara KKR. Ini tiba-tiba Kapolresnya datang ngasih izin. Pendetanya bingung, ini gimana sih? Ini Kapolresnya datang ngasih izin. Kapolresnya datang langsung ketemu saya. Instruktur NRP sekian. Madon. Masih ingat saya Pak Daud? Saya kaget.
Siapa kamu? Ingat, saya dulu dididik Pak Daud waktu di Akademi Polisi. Gitu. Setiap kali ke daerah, saya selalu ketemu. Tek, NRP sekian saja, komandan, shoot. Masih ingat saya Pak Daud? Tidak taunya, yang saya arahkan dulu di Akademi Polisi, banyak yang jadi Kasat Serse, Kasat Lantas, Kapolres, macam-macam saudara. Di situ saya baru mengerti saudara. Kalau dulu tidak saya disepertikan itu, saya tidak akan melihat hal itu, betul? Betul? Suatu kali Pak Gilbert mau KKR. Waktu Pak Gilbert mau KKR di daerah saudara, langsung tidak boleh KKR, tidak ada izin. Saya sudah datang, Pak Gilbert ngomong, kawan, kita ada masalah ini kawan. Saya sudah datang ke tempat ini, tapi Kapolres tidak mengizinkan untuk KKR ini. Gimana ini kawan? Ya tenang aja Pak Gilbert. Kapolres ini namanya siapa? Namanya, saya kaget. Ini kelihatannya murid saya ini. Siapa tahu ini benernya. Gitu aja. Saya datang ke tempat penjagaan. Penjagaan. Saya mau ketemu namanya ini. Bapak jangan kurang sopan ya, manggil ini Kapolres loh ini. Bapak kurang sopan gini nih. Panggil aja dia, bilang gitu. Panggil aja dia, saya perlu bicara, bilang gitu. Untuk izin KKR ini. Bapak gini, wah Bapak jaga gini. Tiba-tiba Kapolresnya keluar. Ada, siap komandan, gitu loh. Langsung gini semua. Gini semua. Loh, langsung, ada, instruktur. NRP sekian menghadap, langsung gitu. Ada apa Pak Daud? Ini saya mau KKR gini-gini, tapi izinnya tidak boleh sama Kapolres. Izin keluar. Loh kapan keluarnya? Saya ngomong keluar. Udah keluar sekarang, KKR sana. Nah, langsung Pak Gilbert ngomong, Daud, untung dulu kamu pernah dinonjobkan. Sehingga ngasih pengarah di Akademi Polisi. Apa yang terjadi? Di berbagai tempat saya ketemu, tak didik tanggal sekian, jam sekian, ada yang di tipikor, ada yang macam-macam. Di situ saya baru ngerti saudara. Itu kalau dulu saya tidak disingkirkan seperti itu, tidak akan ketemu mereka. Nah kadang tuh rencana Tuhan menurut kita tidak baik, tetapi sebenarnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Jadi ingat saudara, suatu kali saya berpikir, gimana jutaan gitu saudara. Jadi biarin aja lah segitu. Nah, tiba-tiba saya diajak Thomas, Padahal yuk kita zoom yuk. Gara-gara corona ini kan banyak yang nganggur semua saudara. Di rumah, diam sini, ya udahlah. Dibikinlah zoom. Apa yang terjadi? Nah, saya masih ingat. Nah, kadang dalam hidup ini ada sesuatu yang kita tidak suka, tapi harus dilakukan. Suatu kali, Jenderal Edi Wibowo berkata sama saya, itu waktu 2013, waktu beliau mau pensiun. Ngomong, padahal siap Jenderal, ingat, di dalam hidup kamu tidak boleh punya akun. Tidak boleh punya Instagram, tidak boleh punya apapun di medsos, BlackBerry dan lainnya. Ada apa Jenderal? Lakukan perintah. Siap. Jadi saya laksanakan perintah itu sampai sekarang. Apa yang terjadi? Saya tidak punya akun sampai sekarang, saudara. Secara manusia, walaupun beliau sudah meninggal, tetap saya jalankan perintah itu, saudara. Apa yang terjadi? Saya baru ngerti kalau tidak punya akun atau Instagram itu yang paling aman. Nggak bisa diserang. Betul? Mau nyerangnya gimana? Kalau saya diserang, itu akunnya Michael. Akunnya Thomas, akunnya GSJS. Orang mau nyerang saya nggak bisa. Saya tanya sama Jenderal, kenapa Jenderal? Lakukan perintah. Karena saya ingin kamu seumur hidup kamu tetap menjadi pasukan siluman.
Tidak ada data di Mensos. Tidak ada akun di Mensos. Dan itu ada perintah saya. Untuk seumur hidup kamu sampai mati. Tetap menjadi hantu. Hantu bagi lawan maupun kawan. Menghantui lawan kamu, menghantui kawan kamu semua. Oh gitu jenderal? Iya, lakukan aja. Walaupun beliau sudah meninggal, saya tidak bikin akun sampai sekarang. Baru saya ngerti. Tidak punya akun, tidak punya Instagram, itu paling aman dalam hidup saya. Kenapa? Orang tidak bisa menyerang. Nah, tiba-tiba followernya sampai Thomas, Michael berbagai yang nonton di upload sampai jutaan orang, darah. Baru saya ingat, bayangin, enggak punya akun aja jutaan dan. Tetapi diserang enggak bisa. Di situ saya baru ngerti kata-kata Pak Edi Bowo. Ingat, aku ingin kamu jadi hantu, menghantui lawanmu dan menghantui orang menyerang kamu, tapi tidak bisa menembak kamu dan memegang kamu. Kenapa? Itulah hantu. Pasukan siluman. Ingat, setelah saya pensiun, kamu harus tiarap. Tapi ingat, lakukan kata ini untuk mengamankan diri kamu sendiri. Itu, waktu itu saya tanya seorang jenderal, saya tanya sama saya. Jenderal, kenapa ya? Beliau pesan sama saya, enggak boleh punya akun, enggak boleh punya ini, boleh punya ini. Tahu enggak Pak Daud? Kalau Pak Daud tidak punya akun, bagaimana mau dijerat hukum ITE? Karena tidak punya akun. Pak Daud ngomong apapun, kan bukan akunnya Pak Daud. Secara hukum, buktinya mana? Akunnya. Oh gitu. Apa kata beliau itu benar? Nah saudara, ingat yang penting hidup ini apa? Taat. Dan hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Oke, kita tanya jawab. Oke.